Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salaman timur hatai, salam sawujud kereneng malempang, adil kata lido, bacaramin kasaruga, basengat kajibata. Arus. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 11, kami akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif yang berada di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Samuel Singli dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Perkenalkan, nama saya Arifin Peter. Perkenalkan, nama saya Josi Andre. Perkenalkan, nama saya Christian Guntur. Perkenalkan, nama saya Mas Alfusi Febrianto. Oke, kami akan menjelaskan tentang yang namanya lembaga yudikatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Bersama Mahkamah Konstitusi memiliki peranan untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan di Indonesia. Peran penghakiman terhadap peraturan. Beberapa tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung ini, yang pertama ada mengadili pada tingkatan kasasi, yang kedua ada menguji peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada memberikan pertimbangan pada presiden dan dalam hal hak agresi dan rehabilitasi. Sekian penjelasan dari Mahkamah Agung dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK. Jadi berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif di Indonesia. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu selain tugas-tugas itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah yang disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin berikut itu adalah penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Yudisial yang biasa disingkat dengan KY. Menurut Undang-Undang 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusul pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dengan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integrasi dan kepribadian yang tidak tercela. Berikut tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengawasi perilaku hakim. Kemudian yang kedua, mengusulkan hakim agung. Terus yang ketiga, menjaga kehormatan hakim. Mungkin itu saja wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah yang relevan atau sering terjadi di dalam ruang lingkup lembaga yudikatif di Indonesia. Untuk yang pertama itu korupsi dalam peradilan. Kita sering melihat masalah korupsi menjadi isu serius dalam lembaga yudikatif di Indonesia. Dalam beberapa kasus menunjukkan adanya praktik suap dalam proses peradilan yang melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara. Contoh kasus yang sering dibicarakan adalah suap untuk meringankan atau mengurangi hukuman
dan memenangkan suatu pihak dalam persidangan. Kemudian yang selanjutnya ada independensi lembaga peradilan. Meskipun secara konstitusional lembaga yudikatif seharusnya independen, kenyataannya seringkali ada intervensi politik dalam pengambilan keputusan pengadilan. Tekanan dari kekuatan politik, ekonomi, atau penguasa seringkali mempengaruhi intervensi hakim dalam memutus perkara. Kemudian ada penundaan dan penumpukan kasus. Banyak pengadilan di Indonesia menghadapi masalah keterlambatan penyelesaian kasus. Tumpukan perkara yang belum diselesaikan menyebabkan peradilan menjadi lambat proses dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada kualitas hakim dan aparat penegak hukum. Kualitas sumber daya manusia di lembaga yudikatif, terutama hakim, seringkali dianggap kurang memiliki integritas, pengetahuan hukum yang memadai, atau terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa penjelasan mengenai masalah yang masih relevan terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. Yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini transparansi dalam proses peradilan juga menjadi sorotan. Banyak masyarakat merasa bahwa proses persidangan tidak transparan dan putusan yang diambil hakim tidak akuntabel. Minimnya keterbukaan informasi menimbulkan kecurigaan tentang adanya praktik-praktik tidak etis. Nah, berikutnya yaitu keadilan tidak merata. Nah, di dalam beberapa kasus ini terhadap keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat miskin masih sangat terbatas. Seringkali orang-orang yang memiliki kekuatan finansial atau politik yang kuat mendapatkan perlakuan yang lebih baik di pengadilan dibandingkan rakyat kecil. Dan untuk berikutnya yaitu penegakan hukum yang lemah terhadap kasus HAM. Nah, di sini seringkali kita lihat masih ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang masih belum diselesaikan dengan adil. Banyak kasus besar seperti tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, dan pelanggaran HAM di Papua yang masih belum mendapatkan keadilan melalui jalur peradilan. Nah, mungkin ini masalah-masalah yang masih mengilustrasikan tantangan yang dihadapi oleh lembaga yudikatif di Indonesia dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai contoh-contoh masalah atau kasus yang relevan terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu pertama, tantangan terbesar adalah independensi yang terancam oleh campur tangan eksekutif dan politik. Hal ini mengarah pada risiko pengaruh tidak seimbang terhadap keputusan hukum. Kedua, efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian perkara masih menjadi perhatian utama, dengan backlog kasus yang masih tinggi di beberapa pengadilan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan kepercayaan publik terhadap keadilan. Keempat, kualitas sumber daya manusia di lembaga yudikatif perlu diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme hakim dan pegawai pengadilan dalam menghadapi tantangan ini. Reformasi yang berkelanjutan dan komitmen untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum sangatlah penting bagi kemajuan lembaga yudikatif di Indonesia. Berikut hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Baik, sekian video dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih.